Hari ini Kabupaten Subang hampir punya di angka 65.000 jumlah pengangguran. Cara nunggu kurang bakal ditata, jadi bakal juga bukan merasa yang habis semua mungkin bakal tempat ini. Satu lagi. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau ke Unsur, mau wisuda. 52 set lah. Saya ingin perputaran roda perekonomian di Kabupaten Subang bisa lebih berkembang. Salah satunya dari ekonomi kreatif. Jadi hari ini Kabupaten Subang perlu disampaikan. Hari ini Kabupaten Subang hampir punya di angka 65.000 jumlah pengangguran. Yang dimana itu PR besar bagi saya untuk bisa menyelesaikannya agar angka pengangguran ini dalam waktu dekat ini bisa kita tekan, dan itu menjadi salah satu hal yang saya prioritaskan karena selain angka pengangguran yang sudah ada, setiap tahun itu mahasiswa dari Unsur maupun dari STIESA dari manapun itu ada yang wisuda. Nah ini harus kita mulai tampung dan cari formulasinya, sehingga hari ini saya sangat-sangat berbenah bagaimana caranya saya menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di Kabupaten Subang, sehingga teman-teman yang lulus, teman-teman yang sedang mau membuat kemajuan setelah mencapai gelar itu bisa betul-betul direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Hari ini Kabupaten Subang seperti yang teman-teman tahu, kita sedang berada di peralihan, bukan peralihan, penambahan di antara Kabupaten Subang yang dulu itu sebagai kawasan pertanian, hari ini kita sedang sambil bergeser juga sebagai kawasan industri, yang dimana saya harap kawasan industri ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, sehingga teman-teman seluruh masyarakat Kabupaten Subang bisa menikmati itu bukan hanya sebagai penonton di Kabupaten Subang. Teman-teman mungkin tahu hari ini kita sedang dibangun di Subang pabrik BYD terbesar se-Asia Tenggara, belum lagi ada Finfast. Unsur ada jurusan teknik, ada yang teknik ya dilantik hari ini? Kosong ya? Kalau visi pada hari ini jurusannya ada visi juga, administrasi. Nah, jadi karena nggak ada di sini yang teknik, tapi hari ini pabrik-pabrik besar di Kabupaten Subang saya berharap itu betul-betul diisi oleh orang Subang. Tapi bukan hanya sebagai buruh. Orang Subang ini banyak yang pintar-pintar, banyak sarjananya. Bagaimana sarjana-sarjana ini bisa masuk nanti ke dalam perusahaan-perusahaan besar itu untuk bisa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di perusahaan itu. Hari ini saya berkomitmen Akang Teteh dengan perusahaan-perusahaan itu, di mana saya berharap 80% tenaga kerja yang ada di perusahaan itu harus orang Subang, wajib orang Subang, dan nanti mungkin pemerintah daerah akan kerjasama juga dengan Unsur untuk membuat sistem bagaimana nanti teman-teman yang kuliah di Unsur ini sudah bisa mulai dipetakan, sudah bisa dipetakan ketika lulus mereka bisa menempati pabrik apa sebagai manajer, sebagai apa, sehingga kedepannya betul-betul kita punya penyaluran tenaga kerja yang optimal dan efektif dan tanpa pungli. Karena di Subang ini ngeri-ngeri sedap kan, karena mau kerja aja harus bayar 20 juta. Di Subang ini mau masuk pabrik bayarnya 25 juta. Ini agak mencoreng nama baik saya, sehingga saya hari ini betul-betul tegas bagaimana pungli-pungli itu harus sudah hilang dari Kabupaten Subang.
Akang Teteh, yang saya sampaikan bahwa saya mohon doanya juga dan dukungannya dari Akang Teteh semua bahwa bukan hal yang mudah untuk saya bisa mencapai target-target saya selama 5 tahun ke depan. Apa yang saya lakukan ini betul-betul saya lillahi ta'ala ingin memperbaiki Kabupaten Subang, karena saya, kalau teman-teman tahu, saya dengan Eyang ini punya sejarah bahwa kita punya tujuan yang sama untuk membangun Subang, di mana hari ini saya betul-betul komitmen dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Subang, termasuk salah satunya target saya di 2027 itu jalan-jalan di Kabupaten Subang harus semua sudah mulus, harus semua sudah kecil termasuk saya lagi berupaya bagaimana roda perekonomian bisa berputar di Kota Subang. Saya sedang mencari orang yang mau investasi untuk membangun mal di Kabupaten Subang, untuk bisa mengembangkan Kabupaten Subang bisa lebih baik lagi ke depannya. Termasuk saya nanti Akang Teteh di tahun 2026 bisa melihat perbedaan Kota Subang. Ini saya sampaikan, ini kebetulan di depan mahasiswanya Unsur saya sampaikan, di 2026 Akang Teteh begitu masuk Kabupaten Subang akan berbeda. Karena saya hari ini sedang menata Kota Subang agar bisa lebih cantik. Karena saya dulu kuliah memang bukan alumni Unsur, saya kuliah di Unpad. Perbedaan Subang dan Bandung itu hanya satu Pak, dan jelas. Kita ninggalin Bandung, walaupun sehari 2 hari balik ke Bandung pasti ada perubahan. Saya ninggalin Bandung zaman saya kuliah, cuman Sabtu Minggu saya pulang ke Subang, Senin balik lagi ke Bandung, itu ada aja gedung baru, itu ada aja tempat baru. Tapi kalau ke Subang saya tinggalin 10 tahun, itu Jogja tetap di situ aja, Pujasera tetap kayak gitu, tukang bubur salah langganannya bubur, tukang hujan tetap di situ, bakso Wisma ya udah di situ. Jadi kalau kita ninggalin Bandung 2 hari aja, itu perbedaannya kerasa. Tapi kalau ninggalin Subang 10 tahun, itu aja. Nah hari ini saya sedang merubah itu. Bagaimana orang meninggalkan Subang walaupun sehari 2 hari bisa terasa bedanya. Nanti Akang Teteh bisa lihat, mungkin insya Allah di perubahan ini atau di tahun depan paling telat-telatnya, itu wajah Kota Subang bisa berubah. Nanti Akang Teteh bisa menemukan apa ya namanya ya, pokoknya merasakan masuk ke Subang ini beda. Itu di depan alun-alun sampai ke Pujasera itu mau saya ubah semua, mau saya bikin tempat yang enak, mau saya bikin sebagai wajah Kabupaten Subang. Nanti Akang Teteh kalau ke alun-alun parkir mobilnya cukup di Wisma, nanti ada jembatan dari Wisma bisa sampai ke alun-alun di bawahnya. Karena kata Pak Gubernur, ini Pak Gubernur nyampein di saya, Subang itu kalau Bandung itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum, Subang itu diciptakan ketika Tuhan tertawa terbahak-bahak. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Bandung itu seindah-indahnya Bandung, dia potensi alamnya apa sih? Hanya itu aja. Tapi Subang, sawah punya, kebun punya, karet punya, laut punya, gunung punya. Sekarang kawasan industri punya. Ini kebangkitan kalau Subang itu nggak maju-maju. Karena kita ini semuanya dikasih sama Tuhan. Nggak ada yang nggak dikasih sama Tuhan di Subang. Dari hal yang baik sampai hal yang buruk ada semua di Kabupaten Subang. Dari mulai potensi alamnya, pariwisatanya, sumber dayanya, segala macam itu Subang itu sangat kaya. Pedagang yang punya kios ya. Di Dawan, betul Pak? Ya. Di Dawan kan? Ya. Sanes di Janem, sanes ya. Janem dia minggu payung pada di Genowi. Bapak Ibu, hari ini kita kumpul di sini sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Subang yang kemarin
terhadap Bapak Ibu yang warung-warungnya sudah ayahnya Pak? Rata. Tos rata, ayeuna dinten ieu Pemda bakal dipasihan kompensasi. Jadi Bapak Ibu nembe ayeuna di bawah pimpinan Pak Gubernur Dedi Mulyadi, Bupati Renaldi, anu digusur teh malah menang kompensasi. Biasa mah menang kapus hungkul. Nah, ayeuna mah komitmen saya dengan Pak Gubernur itu bagaimana walaupun muncul aturannya Bapak Ibu teh salah karena membangun di tempat yang tidak seharusnya. Tapi kita, saya dan Pak Gubernur itu tidak mau hanya sekedar ngaberesan hungkul, tapi Bapak Ibu diantar ke ulang. Karena Bapak Ibu dan masyarakat abdi sareng masyarakat Pak Gubernur nu kudu dipikiran. Data Bapak Ibu tos aya di abdi. Sadayana. Jadi kapayuna begitu bakal dibangun di tempat-tempat anu sesuai ke peruntukanna, Bapak Ibu heula mungkin bakal ngasukeun. Jadi kompensasi naon tangke lamun digeus mulai dibangun di tata kelola sareng Pak Gubernur, Bapak Ibu heula oke kita bakal nempatkan. Boh di mana, nu penting engke Bapak Ibu bisa tetap jualan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, kompensasi dinten ieu ulah ditinggali ageng-alingna karena semua atas aya bagianna. Ieu semua di pemerintah daerah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat urang sami-sami kumaha carana tiasa ngawujudkeun Jawa Barat nu istimewa Kabupaten Subang nu ngabrer. Sanaja diulangna di dieu biasana kamari mah lamun rawalelena diulangna di kantor desa dan Bupati sekarang. Ah, lamun udawan mah ayeuna diulangna di pendopo teh imah bupati teh ieu. Me apal Ibu kahaja kopi di orang ajakan ka dieu. Ameh Bapak Ibu apal. Dia rumah dinas bupati teh, rumah dinas Bu, sanes rumah abdi, abdi mah di Cilameri. Dia rumah dinas bupati meh pedagang-pedagang teh apal. Dia rumah dinas bupati tos dongkap ka dieu tiasa terang, kuingna tiasa babakawan. Kadi uangna saya ulah dipake judi online kan. Cenah iya aduh, menangnya 5 juta, menangnya 10 juta, meh kali 10 cenah di judi online gitu lah. Kade, itu bapak-bapak biasanya sok malah digolang tuh di judi online. Salam oge Bapak Ibu, salam hangat oge ti Pak Gubernur kanggo seluruh pedagang masyarakat anu dinten ieu dongkap hampuraeun Pak Gubernur teu tiasa dongkap dinten ieu kumargi nuju Masjid Bandung. Abdi nu ngawakilan Pak Gubernur nyuhunkeun hatur nuhun ti Pak Gubernur kanggo masyarakat anu tos saladan, anu sudah mau berbakti, anu atos ngaikhlaskeun naon kamari dilakukan. Mudah-mudahan ieu sadayana jadi kahadean kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan Bapak Ibu cing sarehat ya Pak, cing sarehat, cing panjang umur, cing pokoknya cing sagala anu sae, cing dijauhkeun ti bang emok, cing urang cing ade beberapa. Jadi gitu Bapak Ibu intina ayeuna abdi di pemerintah selaku perwakilan pemerintah daerah bade ngadugikeun ka geukeun, bade ngadugikeun ka nyaah visi kuring saperti Pak Gubernur, mudah-mudahan katampi. Lalu data tadi seperti yang sudah saya sampaikan, data Bapak Ibu tos aya di abdi sadayana tos jelas Pak. Ieu tukang baso, cenah ieu tukang ieu aya datana jelas. Jadi ke mun urang geus ngabebener sadayana nempatkeunna gampang. Tah ieu tukang baso di dieu, dia tukang cuanki di dia tukang tas ayah datana. Jadi teu kudu hariwang Bapak Ibu, teu kudu hariwang ulah ngarasakeun padahal ditinggalkeun justru urang mah rek bener sadayana supados Bapak Ibu icalan lagi ke biasa langsung saya di Bapak Ibu. Amin. Itu saja. Jualan. Mudah-mudahan saya cukup daerah biasa sering ke kantornya kurang bakal ditata. Jadi Bapak Ibu tidak merasa ini harus mau oke bakal ditata ini.
Bahkan hanya depan cik kuat iman. Malah pikirannya bapak di sekolah dulu. Kalau mereka bangun niatnya Pak dalam bentuk agama, setiap kali Pak Presiden mau luruskan. Tapi ini adalah komitmen saya dan Pak Gubernur ingin menangkap dan mengurus seluruh masyarakat Jawa Barat. Mengharapi Bu, mengharapi saya nah, ya. Ayo, boleh. Bapak. Antosan, sadara kapasihan. Nuhun kan, antosan ya. Sadara kapasihan. Ayo, Ibu. Apa bisa rehat? Ayo, atur nuhun, Pak. Oh, nuhun. Sehat bapaknya, bisa rehat, bisa rehat. Sehat. Siap, Bun. Bagaimana sudah jawab di Palembang? Ayo Pak. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan selamat kepada 445 orang calon jemaah haji Kabupaten Subang yang akan kami lepas. Total keberangkatan tahun ini ada 1.183, 532 orang laki-laki, 651 perempuan yang dibagi menjadi 3 kloter. Kami semua berdoakan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dalam perjalanan ibadah haji serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabrur. Mudah-mudahan Bapak Ibu betul-betul nanti kembali dari tanah suci bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi hajinya ulah saukur saya mengilang dulu. Tapi bagaimana ketika ibu dan bapak kembali dari tanah suci itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa membuka lembaran baru dalam kehidupan bapak ibu, sehingga karena saya selalu percaya bapak ibu ke tanah suci khususnya naik haji itu bukan perkara finansial, bukan perkara apapun, tapi itu betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Ibu semua, sehingga saya selalu percaya orang yang bisa pergi ke tanah suci khususnya untuk melaksanakan haji itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang betul sedang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Saya titip oke Bu, Pak Bapaknya, mudah-mudahan Cing bisa lapor ke dunia akhirat. Cing menjadikan Bapak Ibu amanah, istiqomah, ulah ngisi Bapak Ibu, ulah ngisi masyarakat Kabupaten Subang. Cing kami dijadikan bupati anu biasa ngetrip demi kepentingan masyarakat. Mudah kita saling berkontribusi pihak AWLD, penting semangat dulu demi kepentingan masyarakat Kabupaten Subang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini calon jamaah haji Kabupaten Subang secara resmi saya berangkatkan. Semoga Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur. Putra, mata haji aja.
Iya sih bu, apalah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rombongan jemaah haji kloter 14 Kabupaten Subang secara resmi saya berangkatkan.